Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati ayah dan ibunya Arya, alhamdulillah dihadiri ayah dan ibunya Mang Arif juga. Saya minta maaf agak terlambat dan memang dimulainya jam 9. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena memberikan kesempatan kita untuk menyaksikan munakosahnya Mas Arya. Munakosah itu sebenarnya artinya sama dengan ujian. Hanya saja kalau munakosah lebih pada ujian kompetensi. Kalau ujian di sekolahan kan ada pilihan ganda, ada esai. Tapi kalau munakosah itu kita mengetes secara langsung kemampuan Arya dalam membaca kitab kuning, memberikan penjelasan dan lain sebagainya secara langsung syafawi. Kalau ujian di sekolahan maka ada ihtimal, bisa kemungkinan beneran pinter, bisa kemungkinan nyontek, kadang-kadang gurunya juga ngasih jawaban. Tapi kalau munakosah kita nanya secara langsung kepada yang bersangkutan, maka kita yang melihat dan yang menonton akan mengetahui seberapa dahsyatnya kemampuan yang dimunakosah. Jadi munakosah itu, ayah dan ibunya Arya yang saya hormati, itu tujuannya hanya untuk itu, untuk mengetahui kemampuan kompetensi para santri. Arya itu montok di sini ada hasilnya enggak sih? Kalau hasil pada umumnya yang penting anak-anak itu sholat 5 waktu, berakhlakul karimah, itu hasil umum, enggak istimewa. Dan kebanyakan wali santri itu tidak sedikit yang mengatakan kepada kami, ya sudahlah Abi, yang penting anak saya akhlaknya baik, yang penting anak saya rajin sholat. Ya sudah, kalau cita-citanya sampai situ tidak apa-apa. Tapi target yang paling tinggi, yang mana semua pesantren menganggap dia itu sudah dianggap pintar, itu apabila dia bisa membaca kitab kuning. Dengan membaca kitab kuning, dia akan bisa menerjemahkan. Dengan bisa menerjemahkan, dia akan memahami isi kandungan kitab. Dan ilmu-ilmu syariat Allah, baik itu akhlak, tauhid, fikih, itu semuanya ada dalam kitab kuning. Maka kelak nanti orang yang bisa membaca kitab kuning itu beragama pun nggak ikut-ikutan. Beda dengan kita-kitaan yang lain sholat 5 waktu, kita ikutan sholat 5 waktu. Ya karena kita itu beragamanya masih ikut-ikutan, Pak. Artinya kalau ditanya sholat 5 waktu dalilnya mana, nggak tahu. Sholat 5 waktu yang wajib kita laksanakan sehari-hari, kalau ditanya mana dalilnya, ya nggak tahu, Pak. Artinya kita sih orang-orang yang sudahlah manut saja sama kiai, manut saja sama ulama. Tapi berbeda dengan orang yang bisa membaca kitab kuning. Dia punya prinsip sendiri. Karena memang salah satu syarat menjadi ulama dan salah satu syarat menjadi ustadz itu mampu untuk bisa membaca kitab kuning. Jadi kalau sekarang kita saksikan bersama Arya punya kemampuan bisa membaca kitab kuning, maka falyaqulil hamdulillahi rabbil alamin. Maka itu adalah salah satu target utama dalam pesantren. Menurut Kementerian Agama, pondok pesantren itu adalah pondok yang di dalamnya diajarkan nahwu shorof.
Kalau ada pondok pesantren, ya, di dalamnya tidak diajarkan nahwu shorof dan kitab kuning, maka itu bukan pondok pesantren. Misalnya, cuman terjemahan-terjemahan saja atau hafal-hafalan saja. Bahkan pondok tahfidzul Quran itu bukan dinamakan sebagai pondok pesantren. Itu menurut Kementerian Agama ya. Jadi pondok pesantren yang sah dinamakan pondok pesantren itu apabila di dalamnya dipelajari nahwu, shorof, dan kitab kuning. Dan kebetulan pesantren yang betul-betul pesantren itu banyak. Dan semua pondok pesantren itu target utamanya bagaimana caranya anak didik kami, anak kami, adik kami yang berada di pesantren itu finalnya itu bisa membaca kitab kuning. Jadi alhamdulillah hari ini Mas Arya bilangnya siap katanya menghadapi munaqosyah. Saya sih nggak maksa. Yang mau munaqosyah siapa? Aryanya ngajuin sendiri. Saya luar biasa ini udah jadi pemberani ya rupanya. Ya kalau saya belum siap, umuran se-Arya munaqosyah belum siap. Tapi mungkin Arya sudah punya persiapan, bahan-bahannya yang dibaca, yang ditanya. Jadi nanti kalau pertanyaannya benar, kita bersyukur kepada Allah. Kalau pertanyaan dan jawabannya salah, jangan kecewa Pak. Namanya juga masih santri. Santri itu penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu masih belajar. Orang belajar itu biasanya banyak salahnya. Saya belajar motor berkali-kali jatuh. Saya belajar mobil pernah nyerempet spionnya orang. Ya namanya belajar, bukan ahli. Arya itu masih dalam kondisi belajar, masih menjadi santri. Baik, kita sama-sama mulai acara ini munaqosyah dengan bacaan Ummul Kitab ala hadhihi niyah al-Fatihah. Syurutul Qudwah halaman 78. Sekarang mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kuwana pasal suwiji. Surutul Qudwati utawi pira-pira syarat dari makmum iku ada asyara ana 11. Allah ya'lama suwiji nyen ora ngurui sapa makmum. Budlana salate imami ing batale salate imami makmum ya hadasin sebab hadas au ghairi atau aliyane hadas. Wala yataqidala nyen tawarane kanakan sapa makmum wujub qada iha ing wajib ngodone salat alaihi ngatasé imam. Wala yakuna lan nyen tawara ana sapa imam iku makmuman nadi makmum wala umiyan lan ora umi. Wala yataqaddama lan nyen tawara dinginaken sapa makmum alaihi ngatasé imam bil mauqif ing dalem panggonan ing ngadeg. Wa ya'lamu lan yen ngawruhi sapa makmum ing dikolat imami ing olah ngale imame makmum. Wa yajtami'a lan yen gabung sapa imam lan makmum di masjidin ing dalem masjid au fi salasimi'ati dira'in atawa ing dalem 30 dira takriban lawan perkiraan. Wa yanwiya lan yen niat sapa makmum al qudwa taing makmum awil jamaah atawa berjamaah. Wa yatawaffaqu lan yen nyocoke apa nadmu salatihi marututane salate imam lan makmum. Wa la yukhalifa lan yen ora nulayani sapa makmum ing imam fi sunatin ing dalem sunah fahisatil mukhalifati kang ala persulayaane. Wa ayyutabi lan yen manut sapa wa ayyutabi lan yen manut sapa makmum ing imam. Jelaskan. Pasal ini tentang menjelaskan syarat-syaratnya menjadi makmum. Itu ada 11. Yang pertama, makmum tidak mengetahui bahwasanya sholat imam itu batal sebab hadas atau selain hadas. Yang kedua, makmum tidak meyakini bahwa sholat imam itu wajib diulang. Yang ketiga, jangan bermakmum kepada orang yang sedang bermakmum. Yang keempat, jangan bermakmum kepada
orang jangan bermakmum kepada imam yang bacaannya kurang jelas atau tidak bisa membaca Quran. Yang kelima, makmum tidak mendahului tempat tetap berdirinya imam. Yang keenam, makmum harus mengetahui pergerakannya imam. Yang ketujuh, makmum dan imam harus bergabung dalam satu masjid atau perkiraannya dengan 300 diro. Yang kedelapan, makmum harus berniat menjadi makmum atau berjamaah. Yang kesembilan, antara rangkaian sholat imam dan makmum itu harus sama. Yang kesepuluh, makmum tidak berbeda parah dalam mukhalifahnya imam. Yang ke-11, makmum harus manut kepada imam. Bisa dikasih contoh masing-masing. Masing-masing kasih contoh. Yang pertama, syaratnya bermakmum adalah apa? Yang pertama itu Tidak mengetahui bahwa sholatnya imam itu batal. tidak mengetahui sholatnya imam batal. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya kita kalau misalnya mau bermakmum tidak mengetahui bahwa sholat imam itu batal. Berarti imamnya batal. Enggak, kita harus tidak mengetahui. Gimana sih Arya? Maksudnya coba. Maksudnya gimana? Dikasih penjelasan yang tegas, yang lugas. Kasih contoh. Seorang makmum, syarat pertama seorang makmum usahakan tidak tahu batalnya imam. Itu maksudnya gimana? Imamnya batal apa gimana? Enggak batal. Enggak. Terus apa kata-kata batal di situ? Kenapa dicantumin kata-kata batal? Si makmum tersebut tidak mengetahui Ya, si makmum tersebut tidak mengetahui batalnya imam. Kenapa harus batal imamnya gitu loh? Bukannya sholat itu harus suci, ya. Bukannya sholat itu harus nggak batal. Kenapa harus ada kata-kata batal? Arya melamar seorang perempuan. Lalu perempuan tersebut mau dilamar oleh Arya, asal perempuan itu tidak tahu Arya tidurnya ngorok. Berarti Arya tidurnya ngorok? Iya. Iya apa enggak? Seorang makmum kalau harus berjamaah dengan imam, itu jangan sampai tahu batalnya imam. Berarti imamnya batal sholatnya. Enggak. Terus apa maksudnya? Maksudnya gimana? Maka dikasih andaikan. Paham kan? Andaikan. Seorang makmum itu tetap dia berjamaahnya sah dengan si imam. Andaikan imamnya batal, entah itu kentut misalnya, entah itu hadas, kalau si makmum sholatnya tetap mau sah, maka jangan sampai tahu batalnya imam. Paham nggak Bu? Imam, makmum, selama imamnya masih sah-sah saja sih oke. Sekarang andaikan si imamnya kentut, dan kentutnya itu
buang anginnya itu kecil, makmumnya nggak tahu. Imamnya batal nggak sholatnya? Batal. Makmumnya enggak. Paham kan begitu? Kenapa enggak? Karena udah tahu. Kalau makmumnya denger dut misalnya, sholatnya imam, terus dilanjutin deh sholatnya makmum, gimana? Boleh enggak? Nggak boleh. Paham kan? Yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaih, itu apa maksudnya? Makmum tidak meyakini bahwa sholat yang didirikan imam itu wajib diulang. Contoh lagi. Contohnya seperti orang yang hitung-hitung belajar komunikasi ya. misalnya imam itu alergi cuaca dingin, Imamnya alergi cuaca dingin, ya, terus atau imam tersebut sudah alergi dingin aja contohnya. Imamnya alergi dingin sehingga nggak sholat duhur. Hah? Nggak, bukan. Oh gitu. Gimana? Udah ngarang aja. Imam yang alergi cuaca dingin. Ya, imam alergi cuaca dingin. Terus Kemudian imam itu mau berwudu, kemudian imam itu mau berwudu, cuman nggak kuat atas airnya. Ya. Terus kemudian imam tersebut bertayamum, maka makmum tersebut kalau mau berimam kepada imam yang bertayamum tersebut, maka tidak wajib diulang sholat. Ini wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaih, itu maksudnya itu. Berarti seorang makmum tidak sah menjadi jamaahnya imam yang toharohnya pakai tayammum. Iya, penjelasan dari mana? Abi pernah jelasin begitu nggak ya? Baru tahu ada aliran Arya ini. Dikasih ilustrasi lagi. Arya nggak sholat duhur, ya, nggak sholat duhur. Kemudian dikodok jam 5 sore, paham kan? Jam 5 sore sholat duhur. Lalu fatur ikut jadi makmumnya, paham nggak? Fatur tuh tahu bahwa Arya ini lagi ngodoni sholat, paham? Dan Fatur tuh yakin bahwa si imam Arya itu lagi kodok sholat, maka jamaahnya Fatur nggak sah. Kalau Faturnya nggak tahu nggak apa-apa, gitu loh, paham nggak begitu? Itu yang dimaksud dengan wa alla ya'taqida, seorang makmum jangan sampai yakin tahu wujuba qada'iha alaihi, wajibnya
qodoknya sholat terhadap imam. Paham ya? Oke. Wa alla yakuna makmuman wala ummiyan. Apa maksudnya Mas Arya? Jangan bermakmum kepada imam yang sedang bermakmum. Jangan bermakmum kepada imam yang sedang bermakmum. Gimana? Contohnya gimana? Contohnya ada makmum sedang Berjamaah. Kemudian datanglah seorang mau berjamaah, tapi orang ini mau bermakmumnya bukan berjamaah, Bukan ke imam pusat. Ya, kemana? Ke makmumnya. Itu nggak sah. Oh. Tapi kalau imamnya selesai sholat gimana? Ada jamaah. Lalu ada makmum masbuk. Imamnya selesai. Lalu dia melanjutkan sholatnya. Lalu ada seorang datang untuk bermakmum kepadanya. Sah nggak? Sah. Sah nggak? Oh sah. Baik, sekarang mau nanya tentang wa ayyajtami'a. Yajtami'a itu kalimat apa? Fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari i'rabnya apa? I'rabnya nasab. I'rabnya nasab. Alamat nasabnya apa? Membuang nun. Membuang nun. Tempatnya? Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Kenapa dibaca nasab? Karena kemasukan an. Bagus. Karena kemasukan an. Sekarang wa alla ya'lama intiqalati. Intiqalati itu i'rabnya dibaca apa? Dibaca jarang. Alamat jarnya? Coba maknanya lagi wa alla ya'lama. Dibaca nasab. Dibaca nasab. Jadi apa? Jadi maf'ul bih. Jadi maf'ul bih. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya yang lama. Fa'ilnya? Yang lama. Fa'ilnya? Fi'ilnya orang. Dhamir. Intiqalati dibaca nasab. Alamat nasabnya apa? Nasroh. Tempatnya di? Jama' muannas salim. Bagus. Sekarang wa alla yataqaddamat. Yataqaddama itu kalimat apa? Fi'il. Hah? Fi'il. Fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Tasrif istilahi. Taqaddama yataqaddimu taqadduman mutaqaddaman fahuwa mutaqaddimun wadaka mutaqaddamun taqaddim la tataqaddim taqaddam la tataqaddamu taqaddamun mutaqaddamun Ya'taqidu tasrif istilahi. Ya'taqidu itu kalimat apa? Fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Madinya apa? Ya'taqada. Hah? Ya'taqada. Tasrif. Ya'taqada ya'taqidu i'tiqadan wa mu'taqadan fahuwa mu'taqidun wadaka mu'taqadun ya'taqid la Apa? I'ta. Ya. Ulangi guys. I'taqada ya'taqidu i'tiqadan wa mu'taqadan fahuwa mu'taqidun wadaka mu'taqadun ya'taqid la ta'taqid mu'taqadun mu'taqadun. Sekarang ya'taqidu ditasrif lughawi. Ya'taqidu ya'taqidani ya'taqiduna ta'taqidu ta'taqidani ya'taqidna taqidu.
Tak takidulah. Tak takidu, tak takidani, tak takiduna, tak takidina, tak takidani, tak takidna. Akiduna, akiduna, akidu. Takiduna, takidu. Kemudian wa alla yakuna makmuman dibaca. Dibaca nasab. Alamat nasabnya apa? Fathah. Fathah tempatnya Isim mufrad. apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Kenapa dibaca nasab? Karena menjadi khabarnya kana. Memang kana itu punya tugas apa? Merupakan isim dan menasabkan khabar. Merofakan isim dan menasabkan khobar. Apa limritinya? Dalilnya? Iya. Hah? Enggak. Kalau isim mufrad ketika rofa alamatnya dengan apa? Doma. Apa limritinya betnya? Apa? Ada mufis min mufradin Atau bismi mufradin ka'ah madu terus wajam tafsir kajal abu wajaim apa? wajam tafsir Wajam taksirin kajal abu haja al-a. Sunnatan fahishatan jadi apa? jadi naatan Naat. Kebetulan dibaca apa? baca jar Fahishatan dibaca jar. dunia Bejer. Alamat jernya apa fahishatan? kasroh Fahishatan. Di halaman 82. fi sunatin fahisatin Oh, fi sunatin fahsyah. Abi salah baca ya. Fahsyatin dibaca apa? dibaca jar Sekarang al-mukhalafah. Al-mukhalafah itu dibaca apa? dibaca jar Alamat jernya, kasroh tempatnya. isim mufrad Kenapa dibaca jer? karena menjadi mudhof ilaih Mudhofnya mana? fahisatin Al-mukhalafah itu segotnya apa? isim fa'il Isim fa'il. Ikut wazan apa? mufa'ilatun Muho. mukhalifatun Nah, ini bacanya apa coba? Fi sunnatin fahisatil mukhalifatin mukhalifati. Mukhalifati. Hah? Oh, isim fa'il. Kirain ayo mukhalafah masdar. Udah benar. Isim fa'il, coba tasrif istilahi. mukhalafa yukhalifu mukhalafatan wa khilafan wa khilafan fa huwa mukhalifun wa daka Fahuwa mukhalifun. Tasrif lughawi. khalifun khalifani khalifuna khalifatun khalifatani khalifatun Mana mukhalifahnya? Enggak ada sih jadi. mukhalif Coba. mukhalifatun mukhalifatani mukhalifatuna mukhalifatun mukhalifatani mukhalifatun Enggak ada begitu area. Enggak ada isim fa'il yang diawali sama tak tuh enggak ada. Tak tuh di belakang. Jadi awalnya enggak ada taknya ini. mim Hah? mim Mim. Iya, awalnya mim. Maksudnya isim fa'il tuh tidak mukhalifatun mukhalifatani bukan begitu.
taknya dibuang. Nanti taknya muncul dengan sendirinya di belakang. Coba. Mukhalifun Tadi pun. mukhalifun Nah. mukhalifani mukhalifuna mukhalifatun mukhalifatani mukhalifat. Jadi di mana? Mukhalifatun. Mukhalifat. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan lagi Mas Arya nanti ditanya tentang ilmu faraid. Ya, faraid ini masih faraid awal. Faraid itu ilmu waris. Cara membagi waris, bagian-bagiannya berapa. Dan saya berharap ayah atau ibunya Arya atau teman-teman sekalian nanti boleh tanya secara bebas ke Arya. Tapi terlebih dahulu nanti kasih kesempatan kami untuk bertanya tuntas dulu Pak Arya. Baru pada santri mau nanya silakan. Kemudian ayah atau ibunya Arya mau nanya dulu. Kalkulator mana tadi? Nah, kalkulator. Siap ya. Arya madhep kewetan dong. Madhep sana. Sama mejanya juga. Ada seseorang meninggal dunia. Ada seseorang meninggal dunia yang ditinggalkan adalah istri, istrinya dua ya, istri, biar bikin angel-angel, istri dua, ayahnya mayit, istrinya mayit, ibu, anak laki-laki satu, anak perempuan 4. Arya istrinya satu saja, biar hitungannya enak. Coba sebutkan. Coba Arya sebutkan lagi ahli warisnya. Istri, ayah, ibu, anak laki-laki 1, anak perempuan 1. 4. Anak perempuannya 4. Nah, yuk. Fatur udah belajar faraid belum? Oh, belum. Kalau mau nanya, nanti siapin pertanyaannya. Jadi maklum banyak kekurangannya Pak. Tapi segini mau udah pinter, ya. Segini mau udah pinter.
Udah belajar tirkah belum? Apa udah belajar tirkah belum? Arya, udah belajar tirkah belum? Oh. Sudah ya? Mudah-mudahan nanti jawabannya sama ini. Kalau jawabannya sama ini, berarti sudah bagus belajar faraidnya. Sudah. Bacakan dulu furudnya istri berapa? Furudnya istri 1/8. Ya, itu pakai itu. 8. Terus furudnya apa tuh? Ayah. 1/6. Ya, furudnya ibu. 1/6. Furudnya anak-anak. Asobah. Asal masalahnya berapa? 24 Abi. 24. Nah, kemudian sihamnya istri 3 Abi. 3. Sihamnya ayah 4 Abi. 4. Sihamnya ibu 4 Abi. 4. Sihamnya anak-anak 13 Abi. 13. Terjadi kisah tidak? Terjadi Abi. Di kelompok mana? Di kelompok anak Abi. Anak. Lalu bagaimana cara untuk mengetahui juz'u sihamnya? Dawil furudnya dipindah ke atas Abi. Hah? Dawil furudnya. Dawil furud. Ada durus. Ada durus. Ada durusnya gimana? Pindah ke atas Abi. Naik ke atas. Emang ada durusnya berapa? 6 Abi. 6. Kan jumlah anaknya cuma 5 ya. Ya. Anak laki-lakinya dihitung 2 Abi. Oh ya, anak laki-laki dihitung 2. Ya, berarti ada durusnya 6, maka 6 menjadi juz'u Ya. siham. Maka 6 menjadi juz'u siham, maka semua siham dikalikan 6. Sekarang siham bagi istri berapa? 18 Abi. Ya, bagus. Siham barunya ayah 24 Abi. terus ibu 24. ya, kemudian siham anak 78. seluruhan dulu 78. ya, bagus. Kemudian sekarang individual masing-masing bagian. Iya. Istri berapa? 18 Abi. 18. Ayah 24 Abi. 4. Ibu 24. anak perempuan. Anak perempuan 13. Hah? Anak perempuan 13. 19. Berapa tadi? 13. 13. 13. Anak perempuan lagi 13. terus 13. 13. anak laki-laki 26. Masya Allah. Nah, udah biasa jago hukumnya ya sekarang area Abi mau tirkahnya itu $720 juta.
Kirkah itu peninggalan mayitnya. Jadi mayitnya meninggal, lalu peninggalan mayitnya itu 700 uang gitu, sudah. Kalau berupa benda, motor, mobil, nanti pakainya saham. Yang 18, 24 ini saham. Kan nggak mungkin uang rumah diuangkan, ada kalanya laku, ada kalanya enggak. Maka disitulah efeknya saham gitu. Tapi sekarang andaikan berupa uang, berapa tadi kirkahnya? 720 juta. Tulis sebentar. Kenapa nggak ikut belajar? Ya Pak. Atur. Hah? Oh, pulang kemarin.
Tidak, Bi. Sudah. Sebutkan tadi tirkahnya berapa? 720 juta, Bi. 700 ya. Bukan 300, berapa tadi? 700. 720 juta. Oke, suku bagiannya langsung berapa? 5 juta, Bi. 5 juta. Istri kebagian uangnya berapa? 90 juta, Bi. Ya, bagus. Ayah kebagiannya berapa? 120 juta, Bi. Ya, bagus. Ibu kebagiannya berapa? 120 juta. Ya. Masing-masing anak perempuan 65 juta, Bi. 65 juta. Untuk anak laki-laki 130 juta, Bi. 130 juta. Ya, nggak ada yang mesek satu. Bagus. Sekarang ya, Abi mau nanya tentang hijab. Udah belajar hijab? Udah. Udah. Udah sini lagi. Udah dulu. Dua sini lagi. Udah belajar hijab. Kalau ada seseorang meninggal dunia, cucunya dapat nggak? Cucunya dapat. 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 Enggak. Hah? Enggak. Beneran enggak? Hah? Apa? Saya cuman Almarhum mati, dia punya cucu. Nah, cucunya dapat nggak? dapat aja. Dapat. Coba. Udah dapat. Ada kejelasannya nggak? Ada penjelasannya nggak? Nggak ada, langsung dapat aja gitu. Dalam dapat asoba. Hah? Asoba. Asoba. Abi tuh pengen kamu tuh jawab asalkan gitu loh, asalkan gitu. Cucu dapat enggak? Warisannya dapat, asalkan apa? Misalkan ada anak perempuan yang mendapatkan 1/2. Ada anak perempuan yang 1/2, itu 1/6. Itu 1/6. Abi bilang, cucu laki-laki dapat warisan enggak? Udah gitu. Cucu laki-laki dapat warisan enggak atas peninggalan harta kakeknya? Enggak. Enggak. Ya. Kenapa? Terhalang. Tidak dapat, sekarang enggak. Terhalang. Terhalang oleh siapa? Terhalang oleh ayah. Ayahnya siapa dia? Ayahnya Mahid. Ya. Hah? Ya. Siapa yang ada di hijab? Ada yang ada di hijab? Hah? Belum, berarti cucu laki-laki itu mendapatkan warisan apabila tidak ada anak laki-laki. Paham ya? Cucu laki-laki itu akan mendapatkan warisan apabila mayit tidak punya anak laki-laki. Kalau mayit punya anak laki-laki, maka cucu laki-laki nggak dapat. Itu hijab. Asobah runtutannya anak laki-laki, cucu laki-laki, apal nggak coba? Anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara kandung, saudara ayah, ponakan, apal nggak begitu? Nanti diapalin kalau bisa. Tapi nggak apa-apa deh. Artinya belum maksimal belajar hijabnya. Kalau belajar hitung-hitungan waris udah bagus. Cuma nanti hijabnya, kan hijab penting nanti. Nanti masyarakat tuh nanya, sayanya dapat gak Pak Ustadz? Nah, kalau misalnya kita yang ngerti warisan, enak jelasin. Kalau saudara dapat gak? Kalau saudara laki-laki dapat gak warisan?
atas peninggalan saudaranya. Zaid dan Said kakak adik. Zaidnya mati, Saidnya dapat nggak warisannya? Berarti belum belajar ke situ. Oh iya. Dan nanti belajar hijab. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian Mas Arya sudah selesai. Sebenarnya baca kitab kuning itu kumpulan dari ujian-ujian sebelumnya. Kenapa tidak diujikan semua tauhid, fikih? Yang diujikan baca kitab kuning saja karena targetnya adalah baca kitab kuning. Kalau fikih, tauhid, akhlak mah itu kelas Arya waktu Arya masih baru, Pak. Jadi waktu masih baru hatamannya hataman itu. Kemudian sekarang sudah rada lama, saya menimbang bahwa Arya ini bagaimanapun juga perlu, saya ingin lebih tahu keilmuan Arya seperti apa. Sayanya aja tuh kadang-kadang belum terlalu paham. Tapi dengan cara munakosah ini kita tahu sama-sama. Berarti kelebihan Arya di sisi apa, kekurangan Arya di sisi apa, yang harus dipelajari oleh Arya ke depan itu nanti ilmu apa lagi. Nanti saya harap doanya Bapak Ibu sekalian untuk Mas Arya, mudah-mudahan Arya menjadi anak yang soleh dan soleh, anak yang diharapkan oleh kita semua, sahabat yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi hidayati wa taufiqillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad sallam radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain hamdan wa fi ni'amahu wa ibafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ali bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal ahya'i minhum wal amwati wa atubu ilaik. Allahumma tawil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana ila al-khairi farina wa syarri wa Al-Fatihah.